Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu an yafsula baina sunnatil fajri wal faridati bil ittija'i ala shikkihil ayman. Yusannu den sunahaken apa an yafsula yen to misah sapa man. Apa an yafsula yen to misah sapa man baina sunnatil fajri ing dalam antarane sunnah salat subuh wal faridati lan salat fardu. Oleh misah bil ittija'i kelawan turu miring, bil ittija'i kelawan turu miring, ala syikihi ing atase sigare wong atau sigare man al-aimani kang tengen, ing atase sigare man al-aimani kang tengen, awil aisari utawa sigar kang kiwa, wal yaminu utawi sigar kang tengen iku afdaluh luweh utama, walau fil masjidi sanajan iku ing dalam masjid, walau fil masjidi sanajan iku ing dalam masjid, walau akharaha lan sanajan ngakhiraken sapa man ing sunnatal fajri, lan sanajan ngakhiraken sapa man ing sunnatal fajri alal faridati ing atase salat fardu. Kama koyok keterangan kolahu kang dawuh ing ma sapa al-Wanaiyu al-Imam al-Wanai. Wa hikmatu zalika utawi hikmahe mengkono-mengkono yusannu ayyafsula ila akhirih, utawi hikmah mengkono-mengkono yusannu ayyafsula baina sunnatil fajri ila akhirih iku tazakkuru daj'atil qabri, ngilingi dan iringaken ing dalam kuburan, ngilingaken atau ngilingi dan iringaken ing dalam kuburan awalan nahari ing dalam kawitane siang. Tujuane liyakuna supaya ana apa tazakkur iku ba'isan kang nangiaken, iku ba'isan kang nangiaken lahu maring man ala a'malil akhirati ing atase pira-pira amalan akhirat, ing atase pira-pira amalan akhirat. Auli idharil ajzi utawa krana arae mertelaaken apes fi awwalin nahari ing dalem kawitane siang, fi awwalin nahari ing dalem kawitane siang.
wa yaqulu lan ngucap sapa man fi halit tijaihi ing dalam tingkah turu miringi man, ing dalam tingkah turu miringi man ngucap Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila. Allahumma ya Allah, Rabba Jibrilah duh pengirane Jibril, wa Mikailah lan pengirane Mikail, wa Israfilah lan pengirane Israfil, wa Izrailah lan pengirane Izrail, wa Rabba Muhammadin lan pengirane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajirni, ajir mugi-mugi nyelametaken sapa Tuhan ni ing ingsun minan nari saking neraka salasan kelawan ping telu, salasan kelawan ping telu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu ayyafsula baina sunnatil fajri wal faridah bil ittija'i ala shikkihil ayman awil aisar. Jadi disunnahkan antara melaksanakan sholat sunnah qobliyatas subhi dan melaksanakan sholat subuhnya itu dipisah dengan tidur miring, gitu ki. Ini kesunnahannya kita tidur miring antara qobliyatas subhi dan di situ sholat subuh. Tidur miringnya di situ bebas, baik miring ke arah kanan atau miring ke arah kiri. Lambung kanan yang ada di bawah atau lambung kiri yang ada di bawah ini bebas. Namun al-yamin afdal. Kita miring lambung kanan berada di bawah itu justru jauh lebih utama dibandingkan lambung kiri yang ada di bawah. Walaupun itu terjadi dalam masjid. Jadi sunnah sebetulnya ketika sampean berangkat ke masjid, mungkin nanti sampean di situ sholat qobliyah subuh di masjid misalkan, tidak ikut aturan yang kemarin, maka selestarinlah atau sesudah sampean itu sholat sunnah qobliyah subuh, sampean itu sunnah tidur miring dulu. Ini tidur miring hanya sekedar berbaring, bukan tidur betulan gitu ki. Jangan disalahpahami. Oh, kata kitab di situ setelah sampeyan melaksanakan qobliyatas subhi disuruh tidur lagi. Oh tidak. Maksudnya berbaring. Persis seperti halnya berbaringnya orang meninggal. Jadi posisi kepala di utara, kita menghadap ke kiblat, kaki berada di selatan dan miringnya ke arah kiblat. Persis seperti orang meninggal, dan ini termasuk tidur yang paling utama. Jadi saren sepaling afdol itu sampean saren olah kedejah, cetak bededejah mereng dek bere. Ya men bisa asan dekep sekali persis mayit itu. Kenapa? Karena dengan cara demikian kita akan selalu senantiasa mengingat kematian. Dan mengingat kematian, mengingat akhirat itu satu hal kebaikan yang sulit untuk kita dapat di luar cara-cara demikian itu. Itu sulit kita dapat. Kadang orang itu ziarah kubur itu pun kadang tidak ingat kematian. Ingatnya nanti misalkan ziarah ke para wali, nanti setelah dari sini mau kemana ya, mau beli apa lagi ya, mau ke wisata mana, itu kadang tak ingat kematian.
Tapi ketika sampean membiasakan diri tidur dalam posisi seperti posisinya mayit, maka setiap waktu sampean akan teringat kematian. Tapi debunah orang-orang lambe biasanya lajek sarenan olah deje coba iki nawanten. Cek tedungan olah deje coba apa nasi coba gitu ya. Takut tuli mati, ya pancen kapi itu bakal mati, dan mengingat mati itu jauh lebih baik tempeng lupa kemati. Karena kita dengan mengingat kematian pasti ba'isan ila taqwa wa ba'isan ila tazawwud li akhiratih, akan membangkitkan semangat kita untuk selalu senantiasa taat kepada Allah dan membangkitkan semangat untuk semakin giat untuk menambah bekal akhirat. Itu nanti faidah tadzakkuril maut. Walau akharaha 'alal faridah, walaupun nanti sampean laksanakan sholat sunnah qobliyah subuh dilakukan setelah subuh atau setelah sholat subuhnya, itu boleh. Jadi qobliyah itu tidak harus dilaksanakan sebelum sholat fardunya, itu enggak. Kenapa? Karena qobliyah itu waktunya adalah yadkhulu bidukhuli waqtil faridah wa yakhruju bi khurujihi. Qobliyatah sholat itu baik sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat asar, sholat duhur, itu qobliyah boleh sampean laksanakan selestarena sholat fardunya, itu boleh. Contoh misalkan ada kasus demikian, sampean mau berangkat ke masjid telat. Karena telat di situ nyampe di masjid sudah berdiri jamaah sholat subuh. Ini kalau saya melaksanakan sholat qobliyah maka nanti tidak menangi jamaah. Akhirnya sampean sholat subuh ikut jamaah. Loh, qobliyahnya kapan? Dilaksanakan sesudah sholat subuh. Apakah boleh? Itu boleh. Bahkan debuna Imam Romli, kalau masalahnya bukan sholat subuh seperti sholat duhur, boleh dirangkap jadi satu. Berarti sampean sholat sunnah setelah duhur itu diniatin qobliyatad duhri wa ba'diyatad duhri, itu boleh. Faham ya? Jadi qobliyah itu tidak harus sebelum sholat fardu. Boleh dilaksanakan setelah sholat fardu, tapi statusnya nanti tetap adaan, bukan qadaan. Walaupun demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Wana'i, itu kita tetap disunnahkan tidur miring antara sholat subuh dan sunnahnya sholat subuh, yaitu sholat qobliyah. Wa hikmatu zalika tadzakkuru daj'atil qabri awwalan nahar. Terus apa hikmah dibalik kita disunnahkan berbaring dulu antara sholat sunnah subuh dan antara sholat subuhnya? Apa hikmah dibalik itu? Yaitu agar kita selalu mengingat tidurnya kita, berbaringnya kita nanti di alam kubur, dan itu terjadi awalan nahar. Berarti setiap pagi sampean selalu mengingat akhirat. Setiap laku sampean, setiap saren mereng itu selalu ingat baringnya sampean nanti di alam kubur. Dan apa tujuannya mengingat itu? Liyakuna ba'isan lahu ala a'malil akhirah, agar sampean selalu ambisi, selalu semangat untuk mengerjakan amalan-amalan akhirat. Dan ini dampaknya positif. Men sampean sibuk mikirin akhirat, maka semakin lama sampean bekal mecek aben tibi, bekal tengateh, bekal memiliki
karakter al-muraqabah, selalu mawas di diri dalam odi, tak gampang nyari kecubaan orang, tak gampang mandang dosanya orang, dak mandang dak gampang di situ meneliti, memeriksa, mengecek kekurangan orang. Kenapa? Karena dirinya sudah sangat-sangat jauh dari kelayakan untuk masuk ke dalam surga. Dia merasa tidak layak sudah, sehingga ngapain kita sibuk mikirin orang, ngurus abad tibik di situ berantakan. Ini adalah faidah terbesar daripada selalu mengingat kematian. Auli idharil ajzi fi awalin nahar, atau faidah yang kedua, kita disunnahkan untuk berbaring terlebih dahulu sebelum sholat subuh dan setelah sholat sunnah qabliyah subuh. Itu tujuannya biar kita menampakkan kelemahan kita selaku hamba di awal siang. Karena awal siang itu menurut mayoritas ulama dimulai saat terbitnya fajar. Men etong bitong bekto siang ni kelebih lanceng etebeng bekto malam cek mulen subuh itu sudah masuk di waktu siang gitu sampai ke terbenamnya matahari, sebelum terbit sampai ke terbenam matahari. Tapi menurut ulama ahlul hay'ah, siang itu diukur mulai terbit sampai terbenam. Ini nanti dalam bab ilmu falak itu ada. Menurut ulama hay'ah ya normalnya seperti kita mengatakan bila matahari terbit berarti masuk waktu pagi. Kalau matahari terbenam maka masuk waktu malam. Tapi masyhurnya ulama dalam kitab itu menyatakan waktu siang dimulai saat terbitnya fajar. Buktinya sampean menapasah itu dimulai imsaknya qabla al-fajri. Wa ba'dal fajri itu la yajuzu, artinya tidak boleh makan, tidak boleh minum dan seterusnya. Wa yaqulu fi hali tijahi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ila akhirih. Ketika sampean nanti tidur miring atau saat berbaring itu sunnah bagi kalian berdoa kepada Allah. Ini kedua lagi. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar sebanyak 3 kali. Kalau doa yang sering kita kenal ba'dal maktubah itu biasanya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kengen para santri ki ngaki iki nikah bener ajirna minan nar. Karena aku sempat ngedinggi anak santri awiri tunjuk ranying Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar. Ajirna tepat Allahumma ajirna minan nar. Bahkan ada satu ulama yang mengatakan barang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar setiap salastarina subuh dan setiap salastarina sholat isya sebanyak 7 kali, maka pasti sangat diyakini orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka dan pasti masuk ke dalam surga. Gampang tiket swarga regane murah, tapi banyak saya tak gelem ngelakonin. Nah ini ijazah yang baru, yaitu ketika saren mereng membaca doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar 3 kali. Wagi mantar moga setuju bisa ngelampain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.